Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku yang saya cintai, kelas 10 dan kelas 11 Pondok Ramadan sistem daring yang saya kagumi dan juga saya cintai. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di sesi yang kedua ini, yang tentunya merupakan sebuah kelanjutan dari sesi yang pertama. Bahasan kita yaitu bagaimana memiliki perilaku dan juga memiliki budi pekerti yang baik, yang tentunya di dalam syariat Islam kita sebut dengan akhlak. Akhlak adalah sebuah sifat yang dimiliki oleh seseorang dalam jiwanya, yang tanpa melalui pertimbangan, yang tanpa melalui perhitungan, sehingganya maka sifat kalau itu muncul dalam keadaan baik, maka perbuatan seseorang itu akan baik. Dan apabila sifat itu menunjukkan sebuah manifestasi yang jelek, maka dikatakanlah sebuah akhlak yang jelek. Maka dari di sini kemarin sudah saya terangkan bahwa ada 3 kategori akhlak yang perlu kita perbaiki. Tentunya yang pertama akhlak kita kepada Allah, yang kedua akhlak kita kepada sesama manusia, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah akhlak kepada di luar diri manusia, yaitu lingkungan yang kita pijaki. Berbicara akhlak kepada manusia, siapa sih manusia di sini? Tentunya kita jangan lupa manusia yang paling mulia di hadapan Allah, manusia yang sempurna tidak lain adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita berakhlak kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, kita harus mencintainya. Mencintainya harus lebih daripada kita mencintai kepada diri kita sendiri, kepada orang tua, kepada sahabat, dan bahkan kepada yang lainnya. Ini kecintaan kita kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apabila kita sudah mencintai Rasulullah, jaminan Rasulullah kepada kita, kana ma'i fil jannah. Sesungguhnya yang cinta kepadaku besok akan berkumpul denganku, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini kecintaan kita kepada Rasulullah. Bagaimana untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentunya kalau cinta kita harus selalu mengingatnya. Bagaimana cara mengingatnya? Tentunya kita melantunkan sholawat kepada beliau Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di bulan Ramadan ini, yang dilipat gandakan pahalanya apabila kita bersolawat 1, tidak hanya 10, bahkan dilipat gandakan jauh daripada itu. Rasulullah sendiri di dalam sebuah hadisnya, siapa yang bersolawat kepada 1 kali, maka akan diberi pahala 10 kali. Dan diangkat derajatnya 10 kali. Diterima, yaitu segala permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan rasa kecintaan kita kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu mengingatnya atau dengan selalu kita melantunkan sholawat kepada beliau. Terus bagaimana juga akhlak kita kepada Rasulullah di samping kita cinta kepada Rasulullah, yaitu yang kedua, yaitu menjalankan apa yang menjadi perintah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah disyariatkan. Marilah kita itu melaksanakan apa yang menjadi titahnya, apa yang menjadi perintahnya. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan ati Allah wa ati'ur Rasul. Maka ketika kita sudah mentaati kepada Allah, maka juga kita taat kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, disinilah menunjukkan bahwa akhlak kita kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita melaksanakan apa yang menjadi titah beliau, apa yang menjadi perintah beliau, kita laksanakan yang menjadi sunnah bagi kita, yang menjadi ibadah sunnah bagi kita, sehingga kita akan dilipat gandakan oleh Allah pahala-pahala yang sudah kita lakukan. Dengan kita menunjukkan sebuah perilaku dan cerminan akhlak kita kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, bagaimana akhlak kita kepada Rasulullah? Jadikanlah bahwa Rasulullah itu adalah idola bagi kita dalam rangka
meneladani dan juga sifat dan perilaku kepribadian Rasulullah, maka idola kita bukan bintang film, bukan sesuatu yang kita cintai di dunia, tapi idola yang sebenarnya adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah idola kita. Itulah contoh daripada perilaku kita, sehingga laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, sungguh ada pada diri Rasulullah yaitu idola, yaitu uswah atau contoh yang baik bagi kita. Lalu kita mau mencontoh siapa kalau tidak beliau yang kita contoh. Inilah manusia yang pertama yang seharusnya kita berbuat baik dan juga berakhlak kepada sesama manusia. Akhlak kepada manusia yang kedua yaitu akhlak kepada diri sendiri. Nah, perlukah kita berakhlak pada diri kita sendiri? Tentunya sangat perlu. Bagaimana cara pengaplikasiannya? Bagaimana cara menerapkannya? Bahwa kita itu menunjukkan kepribadian kita sendiri, akhlak kepada diri kita sendiri. Tentunya kita harus memiliki satu, yaitu yang namanya sifat sabar. Apa sih sabar? Adalah mengekang diri kita dengan tetap kita optimis kepada sesuatu yang akan terjadi pada diri kita. Dengan berharap saya itu tetap melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhi segala apa yang menjadi larangannya, dan juga bersabar dengan adanya musibah yang menimpa pada diri kita. Sehingga ada kata tiga gorih yang namanya sabar. Sabar ala ta'ah, artinya sabar terhadap kita melaksanakan ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Rasulullah. Nah, itulah sabar ya, yang kategorinya adalah sabar ala ta'ah. Dan juga sabar ya, yang menjauhi segala apa yang menjadi larangan kepada kita dengan betul-betul mengekang diri agar kita tidak mau melakukan sebuah perbuatan yang tercela, sebuah perbuatan yang berdampak negatif pada diri kita. Itu termasuk sabar, dalam kesabaran, yaitu dalam rangka menjauhi segala apa yang menjadi larangan Allah bagi kita. Dan juga sabar yang tadi adalah sabar ketika kita mengalami sebuah musibah. Karena musibah ini bisa berupa ujian bagi orang-orang yang beriman, bisa berupa teguran, dan juga bisa berupa ancaman, termasuk juga berupa bala bagi orang-orang yang ingkar sudah keterlaluan kepada Allah Subhanahu wa taala atas tindakan-tindakan dan perilaku-perilaku yang dibuatnya. Ini akhlak kepada diri kita sendiri. Yang pertama yaitu harus sabar. Terus yang kedua yaitu bersyukur, yaitu berterima kasih terhadap apa yang sudah diberikan Allah kepada kita, yaitu merupakan terutama nikmat iman dan Islam. Nikmat yang ada pada diri kita juga merupakan nikmat sehat, nikmat kesempatan. Pergunakan semuanya itu yang diberikan Allah semata-mata untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, dengan bersyukur insya Allah nikmat-nikmat yang lain akan ditambah oleh Allah kepada kita. Sebagaimana Allah dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila engkau bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan, niscaya la azidannakum, niscaya aku akan tambahkan, kata Allah. Dan apabila kita ingkar terhadap nikmat, maka inna adzabi lasyadid, sungguhnya adabku akan lebih pedih. Artinya kita sudah melihat fenomena yang terjadi pada sekarang ini karena karena keingkaran kufur nikmat yang dilakukan, maka adab di mana-mana, maka bencana juga di mana-mana. Ini salah satu pengaplikasiannya kurang rasanya bersyukur terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada manusia dan juga kepada diri kita. Ini akhlak yang secara kepada diri kita sendiri, tanamkan rasa syukur dalam diri kita. Terus yang ketiga, bagaimana kita berakhlak kepada diri kita sendiri? Tentunya kita harus memiliki sifat tawadhu. Atau apa sih tawadhu di situ? Menunjukkan sifat yang tidak sombong, tidak congkak, tidak angkuh, ya. Tidak seperti wah kalau tidak saya, jangan seperti itu anak-anakku yang saya cintai, ya. Berjalan tidak nginjak tanah, memangnya kuntilanak. Jadi artinya apa? Jangan menyombongkan diri. Apa yang kita miliki, baik harta, kedudukan, tahta, sekalipun jabatan yang kita miliki besok, jangan sampai melupakan bahwa semata-mata itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan memiliki sifat tawadhu, dengan rendah hati, maka akan tumbuh yaitu sebuah sifat, yaitu rendah hati dalam diri kita. Lah, Allah akan lebih senang orang yang demikian. Lah, itulah
merupakan akhlak kepada diri kita sendiri, yaitu memiliki sifat sabar, syukur, dan tawadhu. Ketiga sifat ini kalau kita sudah dimiliki, insya Allah sebagaimana yang di awal pertemuan kita sudah nyatakan, itulah termasuk kesempurnaan diri seseorang, yaitu orang yang beriman, yaitu sudah memiliki ahsanuhum khuluqa, yaitu memiliki akhlak yang baik. Akhlak yang ketiga kepada sesama manusia, yaitu akhlak kepada orang tua. Siapa sih orang tua di sini? Yang tentunya orang tua kita adalah bapak dan ibu. Siapa lagi orang tua? Konsep Islam ada 3. Pertama, orang tua kita sendiri. Yang kedua adalah guru. Dan yang ketiga adalah mertua. Nah, di sini sama-sama keduanya memiliki peranan yang sangat penting. Bagaimana sikap kita? Bagaimana akhlak kita kepada orang tua? Tentunya kita harus tahu, kita lahir tidak keluar dari batu. Kita lahir dari orang tua, terutama seorang ibu. Dan bagaimana akhlak kita kepada seorang ibu? Tentunya kita harus menyayangi orang tua kita, mentaati segala apa yang menjadi perintah kita, perintah orang tua kepada kita, yaitu juga kita harus patuh terhadap apa yang memang diperintahkan oleh orang tua kita. Insya Allah barokah akan ada pada diri kita. Nah, ini akhlak kepada orang tua. Bahkan sampai Allah di dalam firman-Nya, setelah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan, menduduki peringkat yang kedua setelah kita menyembah kepada Allah dan jangan menyekutukan sesuatu terhadapnya, maka yang kedua adalah wa bil walidaini ihsanan, dan kepada kedua orang tua kita harus berbuat baik. Nah, berbuat baik di sini inilah cerminan akhlak kita kepada kedua orang tua. Jangan sampai mengalahkan apabila kita dipanggil oleh orang tua, mengalahkan panggilan HP daripada panggilan orang tua. Ketika HP berdering, aduh, kita itu Masya Allah, walaupun kita itu berbusana setengah anak, langsung kita moro HP. Takut apa? Keduluan orang lain yang manggil. Tapi ketika orang tua kita manggil, apakah seperti itu kita lakukan? Nah, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, jangan sampai menomorduakan orang tua daripada menomorsatukan HP. Salah besar. Nah, inilah cerminan daripada akhlak kita kepada orang tua, mentaatinya dan juga bertutur kata dengan yang baik. Jangan nyengong, jangan sampai membuat orang tua itu menangis gara-gara perkataan kita. Jangan sampai anak-anakku, ya, jangan sampai. Makanya di sini ya, sampai Al-Qur'an menegaskan, wala takul lahuma uffin wala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima. Jangan kita mengatakan saja, itu enggak boleh. Di Al-Quran jangan kita mengatakan saja sudah enggak boleh di dalam Al-Quran. Apalagi kita membentak. Wala tanharhuma, jangan kita menghardik kepada orang dan membentak orang tua. Wa kullahuma, maka katakannya kepada orang tua qaulan karima, dengan perkataan yang baik. Dari berkata kepada orang tua yang baik, bukan hanya orang tua, menghadapi guru, menghadapi mertua besok. Nah, kita tetap harus sama perilaku kita kepada orang tua, baik kepada guru, baik kepada juga mertua besok. Nah, ini akhlak kepada sesama manusia yang nomor 3, yaitu berakhlak kepada orang tua kita, dalam hal ini kepada bapak dan ibu. Selanjutnya anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, di samping berakhlak kepada orang tua, maka di sebelah kanan kiri kita yaitu ada tetangga. Lah, kita juga mempunyai akhlak dan pribadi yang baik kepada tetangga di kanan kiri kita, yaitu dengan cara kita tanamkan silaturahim. Ya, dengan silaturahim kita itu panjang umur kita, memberikan suatu dampak yang positif bagi kita. Mungkin kita butuh sesuatu yang mungkin tidak dijangkau karena itu misalkan jaraknya jauh, tapi tetangga kita milik. Nah, kalau kita sudah berbuat baik kepada tetangga, insya Allah tetangga juga akan berbuat baik kepada kita. Bahkan dikatakan tidak beriman seseorang apabila dia tidak kepada tetangganya kurang baik. Bahkan juga apabila tidak akan ditolong oleh Allah orang 2 hal macam, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang tidak akan ditolong oleh Allah. Yang pertama adalah yang tidak baik kepada tetangganya. Ini. Jadi kalau sudah kita tidak baik kepada tetangga, maka jangan harap
kita itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah qata ar-rahmi, yaitu memutus hubungan silaturahim. Jangan sampai kita memutus hubungan silaturahim baik kepada tetangga sebelah dan kanan kiri kita. Karena kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Mari kita itu tanamkan sifat sosial dalam diri kita. Dan sifat sosial itu menunjukkan sebuah kepribadian dan akhlak kepada tetangga kita. Dan juga akhlak kepada masyarakat. Bagaimana kita hidup di masyarakat? Tentunya ikuti aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat. Orang yang baik itu yang bisa menyesuaikan dengan keadaan dan keberadaan di mana dia berada. Jangan sampai maunya sendiri, jangan sampai merasa bangga diri sendiri tanpa bantuan orang lain. Jangan sampai dimiliki oleh kalian anak-anakku yang saya cintai. Kita butuh bantuan orang lain, kita butuh masyarakat karena kita hidup di masyarakat. Makanya kita harus punya perilaku yang baik, punya akhlak yang baik di tengah-tengah dalam kehidupan masyarakat sekitar. Ini. Di situ termasuk cerminan daripada akhlak kepada sesama manusia. Jadi yang pertama saya rinci lagi akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada orang tua, dan akhlak kepada tetangga, dan akhlak kepada masyarakat. Kalau kita sudah memiliki akhlak-akhlak yang seperti itu kepada manusia, karena kesempurnaan tidak dimiliki oleh seorang kalau kita tanpa wahablum minan nas, tanpa memiliki hubungan kepada sesama manusia. Terus yang terakhir, akhlak kita kepada di luar diri manusia. Siapa sih di luar diri manusia? Tentunya lingkungan sekitar, alam sekitar. Sebagaimana kita sudah ketahui nilai-nilai akhlak tersebut dan juga pengertian akhlak itu sendiri, maka apabila sifat yang dalam jiwa itu akan tercermin dalam nuansa kehidupan, bentuk perilaku yang baik, maka itu termasuk memiliki akhlak yang baik. Termasuk juga lingkungan yang ada di sekitar kita. Kita juga harus memiliki akhlak dan juga berkepribadian baik terhadap lingkungan yang kita pijaki ini. Termasuk ini kita berakhlak kepada ini pepohonan yang di sini, kita juga punya tanggung jawab besar kepada mereka. Jangan sampai disakiti. Kalau perlu kita siram, kita pupuk sehingga menjadi indah. Nah, ini termasuk cerminan orang yang memiliki akhlak kepada alam sekitar. Jangan dibiarkan misalkan satu contoh yang tidak berakhlak kepada lingkungan, yang itu ditimbulkan oleh sifat dan kepribadian manusia. Satu contoh menebang hutan sembarangan. Ini termasuk salah satu contoh daripada orang yang tidak berakhlak, tidak ramah lingkungan. Sehingga apa? Sehingga yang ditimbulkan oleh sikap yang dimiliki seorang, maka terjadilah erosi yang namanya banjir. Kenapa? Karena semuanya gundul. Ibarat seseorang sudah, kalau kepalanya botak dan gundul, disirami air pasti akan cepat mengalir daripada orang yang berbulu lebat, rambutnya di situ. Nah, disinilah. Makanya mari kita harus memiliki perilaku sikap yang baik terhadap lingkungan kita. Jangan sampai menebang hutan sembarangan, termasuk juga mengunduli pegunungan, sehingga akibatnya kepada diri dan perilaku kita juga. Makanya anak-anakku yang saya cintai, terhadap ramah terhadap lingkungan, mari kita tanamkan mungkin yaitu sekolah kita itu sebagai adiwiyata, tanamkan penghijauan di sekolah-sekolah sehingga kelihatan indah, sehingga kelihatan kita berasa betah di lingkungan kita, sekolah kita terasa indah dan sebagainya kalau dengan adanya tanaman-tanaman termasuk bunga-bunga yang ada di lingkungan kita. Lah kita selaku kita bagaimana berakhlak kepada mereka? Nah, ini jangan sampai kita membunuh mereka atau juga kita mematikan tanaman-tanaman yang ada. Kalau perlu kita siram, kalau perlu kita pupuk sehingga dia ranum, sehingga kelihatan indah. Nah, ini cerminan akhlak kita kepada lingkungan dan sekitar kita. Nah, begitulah akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada lingkungan alam sekitar. Demikianlah anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, apa yang saya sampaikan di sini, mulai pertemuan awal akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada sesama manusia, dan bahkan yang terakhir adalah kajian akhlak kepada lingkungan sekitar kita. Demikianlah anak-anakku yang saya sampaikan, bagaimana kita memiliki akhlak kepada Allah,
akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada lingkungan sekitar yang ada pada diri kita. Yang tentunya kalau ini diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kita itu termasuk golongan orang-orang yang sempurna keimanan kita. Dan juga kesempurnaan ini terdapat pada bagaimana yang dimiliki perilaku kita masing-masing dalam kehidupan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari kajian akhlak ini, akhlak kepada Allah, kepada sesama manusia, dan juga akhlak kepada lingkungan, memberikan pengetahuan kepada kalian bersama, menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan semoga ibadah kita, lebih-lebih ibadah puasa kita yang kita jalani, menjadi ibadah puasa yang diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa di sini termasuk bagaimana kita itu juga memiliki pribadi yang baik. Mendapatkan pembelajaran daripada ibadah puasa, yaitu sebuah pelajaran akhlakul karimah yang baik. Akhirnya dengan bimbingan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.